Di tengah keheningan malam di jantung hutan Kalimantan, deru mesin ekskavator menggetarkan tanah, memecah sunyi yang biasanya hanya diisi oleh suara burung malam dan gemerisik angin di antara pepohonan tinggi. Roda-roda besar menggilas akar-akar pohon, meninggalkan jejak-jejak kerusakan yang menganga. Hutan yang tadinya hidup dan tenang mulai terusik oleh mesin-mesin berat dan sinar lampu yang menyorot tajam ke segala arah. Pepohonan besar yang sudah hidup selama ratusan tahun seakan menangis dalam bisu, menyaksikan kehancuran yang tak bisa mereka lawan. Aroma tanah yang tersobek memenuhi udara, bercampur dengan bau minyak dan asap mesin yang menyengat. Di sudut hutan yang gelap, seekor orangutan besar mengerjap bangun dari tidurnya yang dalam. Suara asing dan getaran tanah membuat tubuhnya siaga. Ia adalah penjaga tua hutan ini, makhluk yang telah menjadi saksi kehidupan di tanah Kalimantan sejak lama. Mata kuningnya yang tajam menembus gelap, memperhatikan cahaya-cahaya yang berkedip-kedip di kejauhan. Dadanya yang lebar mengembang, tarikan napasnya berat, seakan ikut menanggung beban penderitaan hutan yang dicintainya. Selama ini, manusia datang dan pergi, namun tidak pernah sebelumnya mereka begitu rakus. Sekarang, ketenangan hutan tempat ia dan kawanannya hidup terganggu tanpa ampun, hanya untuk memenuhi ambisi mereka. Dengan langkah perlahan tapi penuh tenaga, ia bergerak mendekati sumber suara itu. Setiap pohon yang dilewatinya tampak menyambutnya, dahan-dahan bergoyang seakan memberikan salam kepada sang penjaga. Namun, di balik tiap langkahnya, kekhawatiran tumbuh, menyadari bahwa perusakan ini bukan hal yang bisa ia abaikan. Ia tahu, jika tidak bertindak, maka hutan ini akan segera berubah menjadi tanah kosong, tanpa kehidupan, tanpa udara segar, hanya kekosongan yang akan tersisa. Bulu coklatnya yang tebal tampak bergoyang diterpa angin malam, seakan hutan sedang berseru, memohon pertolongan. Ketika ia mendekat, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Pohon-pohon besar yang telah ia kenal sejak lama telah tumbang, tersungkur di atas tanah yang retak. Lubang-lubang besar menganga di mana-mana, meninggalkan bekas luka yang menyakitkan di wajah hutan. Tubuhnya bergetar, amarah dan kesedihan bercampur dalam tatapan tajam yang terarah pada mesin-mesin itu. Orangutan besar itu merasa seolah-olah hutan sedang menangis. Seakan-akan roh dari pepohonan tua itu memanggilnya, meminta balasan atas segala kerusakan ini. Tanpa ragu lagi, ia melangkah maju, semakin mendekati para pekerja yang terkejut melihat sosoknya yang besar dan mengintimidasi muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggi, jauh lebih besar dari ukuran orangutan pada umumnya, dengan kekuatan yang bisa dirasakan dari setiap gerakannya. Para pekerja yang semula santai dan larut dalam pekerjaan mereka, kini membeku, terdiam dalam ketakutan. Suara mesin yang biasanya menenggelamkan setiap bunyi kini tak lagi bisa menutupi suara langkah sang penjaga. Mereka tahu bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah mereka sangka akan mereka lihat. Dengan satu hantaman tangan besarnya, ia menghancurkan ekskavator yang berada paling dekat dengannya. Bunyi logam yang remuk dan suara mesin yang mati mendadak mengisi udara. Para pekerja mulai berteriak, berusaha lari sejauh mungkin dari makhluk raksasa ini. Namun, orangutan itu tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana mengusir para penjajah ini dari rumahnya, dari tempat yang telah ia jaga dan huni selama bertahun-tahun. Satu persatu, ia menghancurkan mesin-mesin yang ada di sekitarnya. Ekskavator, truk, gergaji mesin, semua itu dilibasnya dalam kemarahan. Setiap kali ia menghantam, setiap kali ia menghancurkan, terasa seolah ia sedang menumpahkan setiap rasa sakit yang selama ini ia simpan. Bau minyak yang menyengat mengisi udara saat bahan bakar mengalir dari mesin yang remuk. Para pekerja semakin panik, berusaha menjauh namun beberapa terjatuh, terdorong oleh ketakutan yang begitu mendalam. Suara-suara ketakutan mereka bergema, tenggelam dalam hiruk-pikuk amukan orangutan raksasa itu. Seorang pengawas proyek, yang dari jauh menyaksikan amukan itu, berusaha untuk tetap tenang. Ia mengangkat radio komunikasinya, berbicara dengan suara bergetar kepada atasannya, memberitahu tentang apa yang mereka hadapi. Namun, di balik kata-katanya, tersirat ketakutan yang sama. Ia menyadari, meski dengan segala mesin dan kekuatan yang mereka miliki,
Mereka tak berdaya menghadapi makhluk raksasa ini. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain mundur dan meninggalkan tempat itu. Di tengah kehancuran itu, orang utan besar itu berhenti sejenak, memandang ke sekelilingnya. Meski sebagian besar mesin telah ia hancurkan, pohon-pohon tua yang tersisa masih berdiri dengan goyah, seakan mencoba bertahan meski tak lagi sekuat dulu. Orang utan itu mengangkat wajahnya ke langit, mengeluarkan suara rendah yang dalam, seolah-olah ia sedang meratap. Ia tahu bahwa ini bukan akhir. Meski ia telah menghentikan sebagian kerusakan malam itu, ia tahu manusia tidak akan berhenti begitu saja. Ketika fajar perlahan menyingsing di balik pepohonan, hutan yang porak-poranda mulai terlihat jelas. Tanah yang terbuka memperlihatkan luka-luka yang memerah, seolah-olah hutan itu sendiri mengeluarkan darah. Orang utan itu berdiri di tengah-tengah kehancuran yang ia tinggalkan, mengamati medan perang sunyi antara alam dan ambisi manusia. Tubuhnya lelah, namun ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Hutan ini adalah hidupnya, dan ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Dalam diam, ia berjanji, tidak akan ada satu manusia pun yang akan mengambil tanah ini darinya lagi tanpa melawannya terlebih dahulu. Kabar tentang amukan orang utan raksasa menyebar dengan cepat, menggemparkan para pengusaha yang sedang menikmati pagi mereka dengan tenang di kota. Di ruang rapat sebuah gedung tinggi, para eksekutif yang awalnya duduk tenang kini, memperhatikan layar yang menampilkan video rekaman amukan malam itu. Beberapa dari mereka mengernyit, tak percaya dengan pemandangan itu. Mereka menyaksikan hancurnya mesin-mesin mahal yang baru mereka datangkan, porak-poranda oleh kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Suasana yang semula santai berubah menjadi tegang, bergemuruh dengan bisik-bisik kecemasan dan perasaan tak berdaya. Di layar, sosok besar itu berdiri dengan angkuh di antara reruntuhan, seakan memperingatkan siapapun yang berani datang ke sana lagi. Seorang pengusaha yang paling berpengaruh di antara mereka, Pak Surya, mengetuk meja dengan telunjuknya, wajahnya tegang namun matanya penuh kemarahan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bagaimana bisa seekor orang utan menghancurkan peralatan kita seakan-akan itu hanya mainan? Suaranya keras, penuh dengan tuntutan. Para manajer proyek yang duduk di hadapannya saling berpandangan, ragu-ragu mencari kata yang tepat untuk menjelaskan hal di luar nalar ini. Di antara mereka, tak ada yang benar-benar tahu apa yang harus dikatakan. Mereka hanya tahu bahwa hutan itu kini lebih dari sekadar kumpulan pohon yang bisa ditebang sesuka hati. Di sudut ruangan, Arif, seorang aktivis lingkungan yang diundang untuk memberi masukan pada proyek tersebut, menghela napas panjang. Ia sudah lama memperingatkan tentang bahaya merusak hutan yang dihuni oleh makhluk hidup yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Namun, suaranya selama ini hanya dianggap sebagai gangguan kecil yang mudah diabaikan. Kini, dengan pemandangan kehancuran yang nyata di depan mata mereka, Arif merasa waktunya telah tiba untuk berbicara. Pak Surya, katanya dengan suara tenang namun tegas, hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk, dan kita sudah terlalu lama mengabaikan hak mereka untuk hidup. Pak Surya menatapnya tajam, tak terima dengan kritik yang tersirat dalam kata-kata Arif. Ini bukan tentang hak, Arif, katanya dingin. Ini tentang bisnis. Hutan itu adalah lahan yang berpotensi menghasilkan uang bagi kita, dan orang utan atau tidak, kita tidak akan berhenti hanya karena satu makhluk liar. Namun, dalam hatinya, bahkan Pak Surya mulai merasa gentar. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi kekuatan sebesar itu, kekuatan yang mampu menghancurkan apapun yang ia bangun dengan susah payah. Namun Arif tidak menyerah. Ia bangkit dari tempat duduknya, memandang setiap orang di ruangan itu dengan mata penuh keyakinan. Kita tidak bisa terus mengabaikan alam. Setiap pohon yang kita tebang, setiap tanah yang kita rusak, ada dampak yang akan kembali kepada kita. Orang utan itu bukan hanya hewan liar. Ia adalah penjaga, pelindung hutan yang selama ini kita rusak tanpa ampun. Kata-katanya menggema di ruangan yang hening, membuat beberapa dari mereka menundukkan kepala, merasa tertohok oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Pak Surya tetap tak goyah, namun ekspresinya mulai melembut, seolah tersadar pada kenyataan yang tak bisa ia hindari. Lalu, apa yang kau sarankan, Arif? Tanyanya akhirnya,
suaranya terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Haruskah kita menyerah pada seekor orang utan? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat semua orang menunggu jawaban Arif dengan perasaan yang campur aduk. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar binatang, sesuatu yang mewakili alam itu sendiri. Arif mengangguk pelan, lalu berkata, "Kita bisa mencari jalan tengah. Hutan tidak harus kita rusak sepenuhnya. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada tanpa merusaknya, hidup berdampingan dengan alam seperti dulu kala." Orang utan itu mengamuk karena kita telah melampaui batas. Jika kita berhenti sekarang, mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia tahu, usulannya terdengar seperti utopia bagi orang-orang bisnis ini, namun ia juga tahu bahwa hanya itu cara agar hutan tetap hidup. Di saat perdebatan memanas di ruangan rapat, di hutan, para pekerja yang bertahan pasca amukan orang utan itu mulai membereskan sisa-sisa kehancuran. Wajah mereka lelah, penuh dengan ketakutan yang belum hilang sepenuhnya. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah takut akan membangunkan kembali makhluk besar itu. Beberapa dari mereka melihat ke arah hutan yang kini terasa lebih gelap, lebih sunyi, seakan sedang mengintai mereka. Seorang pekerja menggosok-gosok tangannya yang dingin, mengingat betapa dekat ia berada dengan bahaya semalam. Rasa takut yang mereka rasakan bukanlah ketakutan biasa. Itu adalah ketakutan yang datang dari kesadaran bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang sakral. Malam itu, saat kembali ke tempat istirahat mereka di tepi hutan, salah satu pekerja bernama Hasan duduk terdiam di depan api unggun. Di dalam pikirannya, ia merenungkan apa yang telah terjadi, memikirkan tentang makhluk besar itu, orang utan yang melindungi hutan seperti seorang penjaga. Ia teringat masa kecilnya di desa, bagaimana ia dulu diajarkan untuk menghormati alam, untuk hidup berdampingan dengan hutan, sungai, dan segala isinya. Namun kini, ia berada di sini, menjadi bagian dari perusakan yang menghancurkan tempat tinggal makhluk lain. Hatinya teriris, rasa bersalah menyelimuti dirinya, mencengkeramnya dalam diam. "Ini salah," bisiknya kepada teman di sebelahnya. Temannya menoleh, menatapnya dengan mata lelah. "Apa maksudmu, Hasan?" Hasan menarik napas panjang, menundukkan kepalanya. "Kita tak seharusnya di sini. Hutan ini bukan untuk kita hancurkan. Orang utan itu hanya melindungi rumahnya, seperti kita yang akan melindungi rumah kita dari ancaman." Kata-kata Hasan menggema dalam hati para pekerja di sekitarnya, menanamkan keraguan yang sebelumnya tak pernah mereka pikirkan. Di lain tempat, para pengusaha yang kembali dari rapat juga diliputi pikiran yang sama. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyulut sesuatu yang tidak dapat mereka padamkan begitu saja. Orang utan itu adalah tanda bahwa hutan bukan milik mereka, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mereka coba taklukkan. Pak Surya, yang biasanya tak tergoyahkan, duduk termenung di kamarnya, memandangi lampu kota yang bersinar dari jendela. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia memaksa melanjutkan proyek ini, amukan yang lebih besar mungkin akan terjadi, dan kali ini, mungkin tak akan ada lagi jalan untuk mundur. Keesokan harinya, Pak Surya menghubungi Arif. Ia mengakui bahwa mereka perlu berbicara dengan lebih serius. Mereka perlu mencari cara agar bisa merangkul alam, bukan menaklukkannya. Arif menerima undangan tersebut, merasa sedikit harapan bahwa suara alam akhirnya didengar. Disinilah titik balik yang mereka butuhkan. Ia datang dengan keyakinan bahwa perubahan masih bisa terjadi, bahwa mereka masih bisa menjaga hutan agar tetap hidup tanpa harus merusaknya. Pertemuan itu akhirnya terjadi, di sebuah tempat dekat hutan yang masih asri. Arif memimpin pertemuan dengan penuh ketegasan, menegaskan bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati, bukan dieksploitasi. Pak Surya dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama, beberapa di antara mereka mengangguk setuju, walau masih ada keraguan yang tersisa. Tapi dalam hati, mereka semua tahu, ini adalah jalan satu-satunya untuk menghindari amukan yang lebih besar. Dengan keputusan yang mulai terjalin di antara mereka pun mempersiapkan langkah pertama. Arif mengusulkan program konservasi, mengusulkan cara agar mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan tanpa harus menghancurkannya. Para pekerja yang mendengar kabar ini merasa lega,
seolah beban yang berat mulai terangkat dari pundak mereka. Mereka tahu, perjuangan menjaga hutan ini mungkin baru saja dimulai, namun setidaknya kini, ada harapan bahwa mereka tak akan lagi berhadapan dengan amukan alam yang tak kenal ampun. Di sebuah pagi yang teduh, perwakilan pengusaha, pekerja, dan masyarakat setempat berkumpul di pinggir hutan. Suasana terasa berat, semua mata tertuju pada hutan lebat yang tampak teduh namun menyimpan kekuatan tak terduga. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan hari ini akan menentukan masa depan, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk kehidupan mereka sendiri. Pak Surya berdiri di depan, menyadari sepenuhnya bahwa ia berada di ambang perubahan besar. Dalam hatinya, ada perasaan aneh, seakan ia tengah dihadapkan pada sebuah pilihan yang jauh melampaui ambisinya akan keuntungan. Arif, yang berdiri di samping Pak Surya, membuka pembicaraan. Ia menjelaskan kembali dengan tenang tentang pentingnya hidup selaras dengan alam, bukan melawan atau menguasainya. Dengan hati-hati, ia menyampaikan pesan dari hutan, bahwa mereka hanya bisa mengambil manfaat jika mereka bersedia menjaga keseimbangan yang ada. Hutan ini bukan hanya sekadar lahan untuk kita eksploitasi, katanya, matanya menatap lurus ke arah para hadirin. Hutan adalah rumah, tempat tinggal, dan perlindungan bagi banyak makhluk hidup, termasuk kita. Para pekerja yang mendengarkan mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Mereka yang sebelumnya hanya menganggap hutan sebagai tempat kerja kini, mulai memandangnya sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang patut mereka jaga. Hasan, salah satu pekerja yang sempat merasakan ketakutan mendalam saat orangutan raksasa itu mengamuk, merasa tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab para pengusaha atau aktivis, tetapi juga tanggung jawab mereka yang bekerja di lapangan. Di tengah-tengah diskusi itu, terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Semua orang membeku, menahan napas, menatap ke arah gerakan tersebut. Dengan langkah tenang namun penuh kewaspadaan, orangutan raksasa itu muncul dari balik pepohonan, matanya yang besar dan tajam memperhatikan mereka satu persatu. Tubuhnya besar dan gagah, namun ada ketenangan di balik tatapannya yang dalam, seolah-olah ia datang bukan untuk mengancam, tetapi untuk mendengarkan. Pak Surya menelan ludah, gugup namun tetap berusaha tenang. Ia menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda penghormatan, mencoba menunjukkan bahwa mereka datang dengan niat baik. Orangutan itu memandangnya dengan penuh perhatian, seakan-akan mencoba memahami maksud dari gerakan kecil itu. Di balik pandangan mata yang tajam itu, seolah tersembunyi jiwa yang lebih tua, bijaksana, dan penuh pengertian. Arif perlahan melangkah maju, mendekati orangutan itu dengan tenang. Ia berbicara dengan lembut, seakan berbicara kepada sahabat lama. "Kami datang untuk meminta maaf," katanya pelan namun jelas. "Kami sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan, dan kami ingin memperbaikinya. Hutan ini adalah rumahmu, dan kami ingin belajar bagaimana cara menghormatinya." Orangutan itu menatap Arif dalam-dalam, seolah menimbang ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya. Dalam keheningan yang penuh makna, orangutan raksasa itu menghela napas panjang, seolah merasakan penderitaan yang dialami hutan ini. Namun, alih-alih mengamuk seperti sebelumnya, ia hanya berdiri tenang, menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Tatapannya seolah mengisyaratkan bahwa ia bersedia memberi mereka kesempatan, tetapi tidak akan mentolerir kebohongan atau pengkhianatan. Pak Surya, yang selama ini dikenal keras kepala dan ambisius, merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia mengangkat tangan, bersuara dengan nada yang tak pernah ia gunakan sebelumnya, penuh ketulusan dan kerendahan hati. "Kami berjanji untuk menjaga hutan ini. Mulai sekarang, kami tidak akan merusaknya lagi. Kami akan bekerja bersama alam, bukan melawannya. Kami akan mencari cara untuk menghidupi usaha kami tanpa harus mengorbankan rumahmu." Orangutan itu tetap diam, namun ada ketenangan yang mulai terasa di sekelilingnya. Beberapa burung mulai berkicau, suara angin terdengar berdesir di antara pepohonan. Hutan yang tadinya mencekam kini tampak seperti menyambut janji yang telah diucapkan. Arif dan Pak Surya saling berpandangan, merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dalam minggu-minggu berikutnya,
perubahan nyata mulai terlihat. Para pekerja yang biasanya datang dengan mesin-mesin besar kini membawa peralatan yang lebih ramah lingkungan. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil tidak merusak pohon atau mengganggu ekosistem di sekitarnya. Arif terus memantau proyek tersebut, memastikan bahwa kesepakatan dengan alam tetap dijalankan. Hubungan antara manusia dan hutan perlahan berubah menjadi hubungan yang harmonis. Hutan tak lagi dipandang sebagai sumber daya tak terbatas, tetapi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Orang-utan raksasa yang selama ini menjadi simbol kekuatan alam tetap muncul dari waktu ke waktu, mengawasi kegiatan mereka, seakan menjadi pengawas yang setia. Namun, kali ini, tatapannya tidak lagi penuh dengan amarah, melainkan dengan rasa percaya. Pak Surya, yang tadinya hanya memikirkan keuntungan, kini mulai melihat proyek ini dari sudut pandang yang berbeda. Setiap kali ia mengunjungi hutan, ia merasakan kedamaian yang dulu tak pernah ia sadari ada di sana. Hutan bukan hanya sekadar tempat bekerja, tetapi tempat yang memberi kehidupan. Dalam hatinya, ia merasa berterima kasih kepada orang utan itu, makhluk yang telah membangunkannya dari ambisi yang membutakan. Pada akhirnya, hubungan baru ini membawa keuntungan yang lebih besar dari sekadar uang. Hutan menjadi tempat bagi wisata alam, di mana orang-orang bisa datang untuk belajar tentang keindahan dan kekuatan alam. Para pekerja merasa bangga bahwa mereka menjadi bagian dari upaya pelestarian ini, dan masyarakat sekitar pun mulai ikut serta dalam menjaga hutan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Anak-anak mereka kini bisa melihat hutan yang masih hidup dan alami, dan belajar untuk mencintai alam sejak dini. Orang-utan raksasa itu, meski jarang terlihat, tetap ada di sana, menjadi simbol dari kekuatan yang lebih besar, pengingat bahwa alam tidak akan tinggal diam jika dilukai. Hutan tetap hidup, dan para penghuni hutan, baik manusia maupun makhluk liar, hidup berdampingan dalam keharmonisan. Mereka sadar bahwa alam bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijaga dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, hutan itu dikenal sebagai Hutan Raja, nama yang diambil untuk menghormati orang-utan raksasa yang telah melindungi hutan dari kehancuran. Hutan Raja menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, mengajarkan tentang kekuatan alam dan pentingnya rasa hormat terhadap segala makhluk hidup. Orang-orang yang datang ke sana membawa rasa kagum dan penghormatan, tak ada lagi yang berani merusak atau mengusik ketenangan hutan itu. Di bawah pepohonan tinggi yang melindungi hutan, orang-utan raksasa itu berdiam, mengawasi dengan tenang. Ia telah memenuhi tugasnya sebagai penjaga, memastikan bahwa hutan ini akan selalu menjadi tempat di mana manusia dan alam bisa hidup bersama dalam damai. Setiap napas yang ia hembuskan adalah doa untuk hutan dan para penghuninya, agar kedamaian ini tak pernah lagi terganggu. Dan begitu pula kisah ini berakhir, bukan dengan kehancuran, tetapi dengan kesepakatan dan pengertian. Sebuah kesepakatan yang tidak tertulis, namun tertanam di dalam hati setiap manusia yang berani menjejakkan kakinya di hutan raja, bahwa alam bukan musuh, melainkan teman yang setia jika kita belajar untuk mendengarkan dan memahami pesan yang selalu ia coba sampaikan.